Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa dalam acara Dibacain Berita. Kepada Bung Kameramen dipersilahkan. Siap, Bung Alfian. Kali ini lagi rame nih Bung Alfian. Kebetulan kan mendekati atau memang sudah dekat dengan perayaan hari rayanya umat Kristiani Bung Alfian, yaitu Natal. Nah Bung Alfian, dulu sempat ada MUI Sumut itu dibully Bung Alfian karena mengeluarkan edaran, judulnya lah saya bacakan beritanya, ini 2021 Desember tanggal 15. Judulnya MUI Sumut larang umat Islam ucapkan selamat Natal. Nah, Bung Alfian, ini orang-orang kafir nih, bukan orang kafir sih ya, orang-orang munafik banyak atau buzzer-buzzer Bung Alfian, sering yang bikin omongan nyinyir yang begini Bung Alfian. Pasti nih rame-rame nih, di hari Natal tuh ada rame-rame tahunan nih buat ngomongin larang mengucapkan selamat Natal. Bagaimana responnya Bung Alfian? Pernyataan yang disampaikan oleh MUI Sumatera Utara itu bukan pernyataan lokalis. Iya. Dia merupakan sebuah penegasan atau membuka arsip atau file daripada fatwa MUI pada tahun 1981. Allah. Artinya pada tahun 1981 di masa kepemimpinan Profesor Dr. Hamka ada dua yang sebenarnya dihasilkan. Tapi yang kemudian seolah-olah terus mengemuka hanya satu ini. Yang pertama adalah soal haramnya mengucapkan selamat Natal. Itu sudah mutlak, tidak ada lagi perdebatan sebetulnya ketika dilihat dalil-dalilnya. Yang kedua adalah haramnya keluarga berencana ketika dengan alasan takut mati, takut nggak bisa ngasih makan, takut gitu. Betul. Itu jelas-jelas kedua hal itu sudah pernah dikeluarkan oleh MUI. Cuma yang kedua ini cenderung ditutup-tutupi atau cenderung kurang mengemuka. Jadi kita pada kesempatan kali ini MUI Sumatera Utara tidak membuat fatwa baru. MUI Sumatera Utara hanya kembali mengingatkan ada loh yang namanya fatwa MUI yang pernah dikeluarkan dalam sebuah proses syuro, proses musyawarah dari para petinggi-petinggi MUI nasional yang waktu masa kepemimpinan Profesor Dr. Hamka. Begitu Bung Kameramen? Iya, Bung Alfian. Ini kalau Bung Alfian cermati, memang ini menarik Bung Alfian. Jadi kan kalau dari judulnya MUI Sumut larang umat Islam ucapkan selamat Natal. Jadi ulama melarang umat Islam. Nah, Bung Alfian, yang berisik kadang-kadang itu yang munafik Bung Alfian, yang buzzer, yang suka jagain gereja lah. Bahkan kadang-kadang Bung Alfian, yang orang Kristennya juga nggak minta-minta mereka untuk diucapin selamat Natal. Tapi seolah-olah MUI atau umat Islam yang mensyiarkan jangan mengucapkan selamat Natal, itu disambutlah sebagai intoleran. Nah itu kan padahal ini, makanya ada salah satu stand up comedian Bung Alfian bilang, kalau ada umat Islam dilarang oleh syariatnya, itu buat umat Islam. Kenapa orang kafir, orang munafik ngerasa jadi gerah? Nah ini unik loh Bung Alfian. Jadi MUI kan melarang umat Islam, tapi seolah-olah orang kafir, orang munafik itu jadi terusik. Itu gimana Bung Alfian? Ya sebetulnya ini akar daripada sebuah ideologi sepilis ya. Sepilis ini sekularisme, pluralisme, liberalisme. Jadi mereka tuh agak lucu. Satu sisi dia selalu mengumandangkan kebebasan. Nah kalau dia bebas untuk tidak begitu, maka kita juga bebas untuk begitu gitu. Nah jadi artinya bahwa berisiknya kelompok-kelompok kaum munafikin segala macam itu sebetulnya sih kalau bahasa Betawinya ketika terjadinya kekompakan kaum muslimin untuk tidak mengucapkan selamat Natal, maka pendaringan mereka ngejengkang bahwa mereka mengalami ketidaklakuan pandangan, dan yang jelas urusan apa kalau ulama Islam melarang itu? Kan tidak mengganggu, kan tidak menghina. Merupakan sebuah sikap. Sikap itu kan hak asasi manusia. Betul. Jadi saya juga memang heran juga Bung Kameramen bahwa memang justru akhirnya saya memandang setiap menjelang Natal atau saat-saat Natal harus ada pembahasan ini.
untuk mengingatkan bahwa mengucapkan selamat Natal itu persoalan prinsip. Walaupun terjadi pelunakan-pelunakan oleh beberapa oknum-oknum MUI, saya pikir dia pribadi. Lihat saja fatwa MUI yang pernah ada, mengucapkan selamat Natal itu berarti mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dalam Islam, Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Nah, format itu menegaskan bahwa umat Islam nggak ikutan untuk konsep Trinitas. Kita nggak bahas itu, kita nggak nyalahin itu. Cuma kita bilang kita nggak ngucapin itu, karena pengucapan itu berarti pengakuan akan konsep itu. Maka disitulah wilayah yang sangat prinsip. Maka Natal bersama, mengucapkan selamat Natal, hal-hal yang merupakan gerakan-gerakan kegiatan baik atributis maupun omongan-omongan yang berhubungan dengan Natal, jelas itu adalah hal yang sebaiknya, seharusnya, semestinya tidak dilakukan oleh umat Islam yang meyakini firman Allah, inna dinna indallahil Islam. Masya Allah. Iya, Bung Alfian. Memang unik ya. Jadi kalau saya melihat Bung Alfian, yang Bung Alfian sampaikan tadi, akhirnya orang Kristen atau orang kafir terhasut oleh orang-orang munafik seolah-olah kita tuh intoleran, tidak mau mengucapkan selamat Natal. Padahal beberapa kawan saya yang non-Islam, ya Bung Alfian, beberapa kawan saya juga yang non-Islam, mereka Natalan aja. Kita juga nggak ngucapin, mereka juga nggak kayak, lu ucapin gue dong, nggak sampai kayak gitulah itu. Jadi aneh aja Bung Alfian. Jadi saya melihat sebetulnya bagi umat Islam, ulama-ulamanya mengingatkan bahwa jangan mengucapkan ke orang bukan Islam, mengucapkan selamat Natal khusus untuk orang Islam. Jadi kalau orang yang ngakunya Islam tapi dia bukan Islam, ngucapin terserah, orang kafir sama kafir ngucapin terserah, gitu kali Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, tadi saya terdengar Bung Alfian menyebutkan ada merayakan Natalan. Nah ini Bung Alfian, untuk akhir sesi ini saya masih melihat banyak pejabat-pejabat kita yang ngakunya Muslim Bung Alfian. Nah ya kadang-kadang mereka juga masih mengucapkan dengan alasan dia punya jabatan, dia memimpin suatu daerah, tapi mereka juga melakukan malam Natalan, ikut merayakan. Nah ini bagaimana Bung Alfian? Dan akhirnya itu dicontoh oleh masyarakat kita Bung Alfian. Jadi teman-teman saya juga masih ada lah yang agak-agak aneh, dia ikut, kata dia udah biasa aja, penting kita nggak meyakini. Itu gimana Bung Alfian? Ya yang jelas itu persoalan nilai ruhiyah, nilai kemantapan akidah dan nilai-nilai yang berhubungan dengan transendensi yang sifatnya paten, permanen. Jadi kalau saya sih ingin mengatakan, kalau ada tokoh-tokoh yang ikut-ikutan menyelenggarakan Natal, lalu hadir, lalu memberikan sambutan, lalu ikut bernyanyi, lalu ikut segala macam, dia mah sudah masuk pada proses-proses yang menunjukkan bahwa dia melakukan pencampur adukan keagamaan. Betul. Dan saya pikir itu akan menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan nanti di Yaumul Masyar, Yaumul Jaza, Yaumul Bats. Nah, buat masyarakat, saya rumuskan saja begini: pelajari kebenaran dari sumber yang benar, maka kamu tahu mana yang benar. Jadi tidak menjadikan sikap kita itu berdasarkan kelakuan. Kebenaran Islam itu ditegaskan oleh Allah, al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Jadi komitmen kepada kebenaran Islam adalah sebuah bentuk karena kita sudah mengimani dan mempelajari. Bahwa kemudian ada orang yang mengaku Islam, hatta dia tokoh sekalipun, lalu dia berbuat, katakanlah gini, kalau ada tokoh Islam yang tidak suka sholat, ya nggak usah ikut-ikutan sama yang nggak sholat, karena Quran mengatakan, masalah kakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka karena termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi artinya kembali kepada bentuk penegasan di akhir berita ini, bahwasanya mengucapkan selamat Natal ya buat para tokoh masyarakat, buat para pemangku jabatan dimanapun yang mungkin ada kesempatan mendengarkan dibacain berita di sesi ini, Anda juga harus berani dong menunjukkan bahwa saya punya sikap. Quran mengajarkan ishadu bi anal muslimun, sikap mempertegas posisi keyakinan kita. Justru di situ adalah titik start kita untuk menjadi orang yang toleran. Orang yang toleran itulah orang yang mempertegas di posisi mana keyakinan prinsip yang dia yakini. Jadi fanatisme ke dalam internal keyakinan pribadi justru memberikan dia punya sikap mental untuk siap bertoleransi dengan orang lain. Begitu pemirsa yang berbahagia,
Kita tidak ada urusan dengan Natalan, kita menghormati mereka tanda kutip secara sosiologis. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.